bikin heboh publik. Lagi anteng-antengnya menikmati progres bagus Timnas Indonesia, mendadak anggota Komisi 10 ini kritik keras langkah PSSI yang terus-terusan lakukan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Bahkan sampai berani bilang kita tidak miskin atlet. Wah, ini kocak sih. Dikira kita kayak Jepang atau bahkan Spanyol yang sepak bolanya dah maju. Lawang main di PON aja tawuran, main usia belia juga sepak bola gajah. Haha, asli kocak. Itulah kenapa tidak semua orang bisa memberikan komentar soal sepak bola, apalagi bukan pundit. No, not the easiest one, but I had one that was more lucky, but this one was one of the easiest, yeah. Nah ini dia, fans Garuda Auto bangga dan bersyukur mendengarnya. Dipastikan segera debut bersama Timnas Indonesia, Kevin Dix berikan respon luar biasa mengagumkan. Bahkan sampai berani singgung misi lolos ke Piala Dunia 2026. Wah, bagaimana pernyataan lengkapnya? Simak video sampai akhir, admin pastikan kamu sangat bahagia mendengarnya. Breaking news resmi, kabar bagus hampiri Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. PSSI konfirmasi Kevin Dix bakal jalani sumpah di Denmark tanggal 7 November, langsung bisa bela Timnas Indonesia lawan Jepang kah? Wah, mantap betul kalau gini. Bek kanan Auto Aman Jaya Sentosa optimis Timnas Indonesia raih hasil positif di 2 laga mendatang. Amin. Ini baru top, langsung bikin fans Timnas full senyum mendengarnya. Banyak dugaan besar soal pemain naturalisasi yang dibayar untuk mau main di Timnas Indonesia, PSSI langsung berikan ungkapan menohok di depan publik. Sampai singgung hal mengejutkan ini. Apa itu? Tonton video sampai selesai. Simak semua penjelasan lengkapnya, admin pastikan kalian sangat bahagia dan bangga mendengarnya. Yes, alhamdulillah super mantap. Keuntungan besar hampiri Timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong dan skuad Garuda dihujani 3 kabar baik secara beruntun jelang laga Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Fans Garuda bisa langsung bahagia dan semakin optimis mendengarnya. Apa saja itu? Dan bagaimana hal ini bisa dimaksimalkan demi mendapat hasil positif? Ini dia penjelasan lengkapnya. Langsung gemparkan grup C, antara pujian atau siasat Timnas Jepang. Mendadak di luar dugaan, mantan pelatih legendaris Jepang ini mengaku deg-degan melihat potensi Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bahkan menganggap Indonesia sangat bisa permalukan tim Samurai Biru di pertandingan penting ini. Kok bisa? Apa alasannya? Tonton video sampai selesai dan simak semua ulasan lengkapnya di sini. Nah gini dong mantap. Terima kasih PSSI sudah lobby FIFA. Bukan dari Qatar dipastikan wasit Bonya di Fart Mode dari Iran dikonfirmasi pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi gak dicurangi lagi ketua AFC dan tim dari Arab. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan bagaimana wasit Iran ini berdampak besar di pertandingan mendatang. Ini penjelasannya. Super duper sensasional. Sobat Garuda bikin bangga. PSSI konfirmasi tiket Timnas Indonesia versus Jepang sold out, hanya tersisa laga lawan Arab Saudi. Coach Shin Tae-yong dan seluruh skuad Garuda bisa dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Gak hanya kasih teror tim lawan, tapi bisa angkat moral dan mental pemain Timnas Indonesia. Mantap Sobat Garuda. Mari berdoa Timnas Indonesia bisa raih hasil positif versus Jepang. Amin. Luar biasa. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah ini dia, fans Garuda Auto bangga dan bersyukur mendengarnya. Dipastikan segera debut bersama Timnas Indonesia, Kevin Dix berikan respon luar biasa mengagumkan. Bahkan sampai berani singgung misi lolos ke Piala Dunia 2026. Wah, bagaimana pernyataan lengkapnya? Simak video sampai akhir, admin pastikan kamu sangat bahagia mendengarnya.
Kevin Dix memberikan respons antusias setelah dipastikan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen ini kini semakin dekat untuk menjalani debutnya dengan skuad Garuda setelah berkas naturalisasinya mendapatkan rekomendasi dari Komisi 8 dan 10 DPR RI pada Senin kemarin. Selanjutnya, berkas ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan keputusan Presiden dan tahap terakhir adalah pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia sebelum perpindahan federasinya diresmikan. Kevin Dix diproyeksikan akan tersedia dalam laga Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November nanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara sebelumnya, Shin Tae-yong mengungkapkan harapannya agar Kevin dapat segera memperkuat timnas Indonesia. "Saya pribadi berharap Kevin Dix bisa bermain di November nanti," ujar Shin Tae-yong. Kevin sendiri merasa tidak sabar untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia, terutama setelah melihat perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi ini, termasuk dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Menurutnya, peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar dengan target minimal finish di posisi 4 besar grup C. Akan sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia sekarang. Tetapi masih ada peluang dan mimpinya adalah untuk sampai ke sana. "Saya harap saya dapat berkontribusi secepat mungkin sehingga bisa membantu mereka," ungkap Kevin kepada Bold. Jika semua proses berjalan sesuai rencana, Kevin Dix baru akan terbang ke Indonesia setelah tanggal 11 November usai menyelesaikan pertandingan bersama FC Copenhagen melawan Aarhus GF. Berdasarkan pengalaman Mads Hilgers dan Liano Regenders, pengambilan sumpah WNI juga bisa dilakukan di luar negeri jika diperlukan. Kevin sangat berharap bisa langsung memberikan kontribusi nyata dalam perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Breaking news resmi. Kabar bagus hampiri Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. PSSI konfirmasi Kevin Dix bakal jalani sumpah di Denmark tanggal 7 November, langsung bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang kah? Wah, mantap betul kalau gini. Bek kanan Auto Aman Jaya Sentosa. Optimis timnas Indonesia raih hasil positif di 2 laga mendatang. Amin. PSSI terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi mencapai target lolos ke babak selanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi juga terlihat bahagia melihat kesiapan skuadnya yang kian lengkap, terutama dengan adanya calon pemain naturalisasi baru, Kevin Dix. Pemain yang saat ini bermain di klub FC Copenhagen, Denmark ini diharapkan segera bergabung dengan skuad Garuda. Proses naturalisasi Kevin Dix sendiri sudah mencapai tahap final. Setelah disetujui oleh Komisi 8 dan Komisi 10 DPR, persetujuan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 5 November 2024. Jika disetujui di paripurna, prosesnya akan langsung dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk penerbitan keputusan Presiden. Tahap akhir bagi Dix adalah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia yang kemungkinan akan dilaksanakan di Denmark karena jadwal padatnya bersama klub. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi bahwa pengambilan sumpah ini direncanakan pada 7 November 2024. Lokasi pengambilan sumpah di Denmark ini dipilih agar proses bisa berjalan lebih cepat, mengingat Dix memiliki jadwal pertandingan yang cukup padat di Eropa. Dito juga menargetkan agar Kevin Dix dapat tampil saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran Kevin Dix sangat diharapkan memperkuat lini pertahanan Indonesia dalam menghadapi tim-tim kuat di babak kualifikasi ini. Meski mungkin sulit untuk menurunkannya di laga melawan Jepang pada 15 November mendatang, Dito menilai masih ada waktu lebih untuk persiapan menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Yunus Nusi menjelaskan bahwa PSSI berusaha semaksimal mungkin agar Dix bisa bermain di 2 laga penting ini. Kehadirannya dinilai sangat berarti bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang keras agar lolos ke tahap berikutnya. Yunus berharap proses naturalisasi ini dapat berjalan lancar sehingga Dix bisa segera membela timnas di lapangan.
Shin Tae-yong menyambut positif kabar ini mengingat kualifikasi ini adalah momen krusial bagi timnas Indonesia. Dengan kehadiran Kevin Dix, skuad Garuda memiliki tambahan kekuatan yang diharapkan dapat membantu mencapai target PSSI untuk lolos ke babak selanjutnya dan memperbesar peluang tampil di Piala Dunia 2026. Ini baru top. Langsung bikin fans timnas full senyum mendengarnya. Banyak dugaan besar soal pemain naturalisasi yang dibayar untuk mau main di timnas Indonesia, PSSI langsung berikan ungkapan menohok di depan publik. Sampai singgung hal mengejutkan ini. Apa itu? Tonton video sampai selesai. Simak semua penjelasan lengkapnya, admin pastikan kalian sangat bahagia dan bangga mendengarnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa tidak ada pembayaran atau kontrak khusus untuk pemain naturalisasi timnas Indonesia agar bersedia membela skuad Garuda. Klarifikasi ini disampaikan Yunus dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI di Senayan Senin kemarin. Setelah ada pertanyaan dari anggota DPR yang menyinggung kemungkinan pembayaran atau sewa untuk pemain naturalisasi. Pertanyaan tersebut diajukan oleh Boni Triana, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Boni mempertanyakan apakah pemain naturalisasi tersebut dibayar atau disewa untuk mengisi posisi tertentu di tim nasional karena keterampilan khusus mereka. Mereka ini disewa, dihira oleh kita, diminta bermain di kita untuk posisi-posisi tertentu karena skill mereka spesifik. Saya mau tanya ini, kata Boni. Ia juga menanyakan apakah ada evaluasi terhadap pemain lokal di posisi yang sama sebelum mengambil opsi pemain naturalisasi. Yunus dengan tegas membantah anggapan ini, menyatakan bahwa PSSI tidak mengeluarkan biaya untuk mendatangkan pemain naturalisasi. Kami tidak ada sewa atau membayar atau memberikan nilai kepada naturalisasi. Sebagian besar, bahkan semuanya ini murni panggilan jiwa, baik itu dukungan dari nenek buyutnya dan orang tuanya, ujar Yunus Messi. Yunus menambahkan bahwa para pemain naturalisasi yang datang memiliki semangat tinggi untuk bermain demi bangsa dan kontribusi mereka di lapangan adalah bentuk pengorbanan yang tulus. Selain itu, Menpora Dito Aryo Tejo turut memberikan penjelasan terkait isu kontrak durasi 5 tahun yang disebutkan dalam proses naturalisasi Kevin Dix. Ia menyebutkan bahwa durasi tersebut merujuk pada masa aktif pemain sesuai usia dan peran yang diharapkan saat ini, bukan sebuah kontrak terbatas. Dix yang kini berusia 28 tahun diproyeksikan terutama untuk misi jangka pendek di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pastinya setiap pemain naturalisasi ada jangka pendek dan menengah. Kalau untuk Kevin Dix, target utama jangka pendeknya adalah memperkuat timnas dalam kualifikasi ini, terang Dito. Yes, alhamdulillah super mantap. Keuntungan besar hampiri timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong dan skuad Garuda dihujani 3 kabar baik secara beruntun jelang laga timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Fans Garuda bisa langsung bahagia dan semakin optimis mendengarnya. Apa saja itu? Dan bagaimana hal ini bisa dimaksimalkan demi mendapat hasil positif? Ini dia penjelasan lengkapnya. Timnas Indonesia menerima kabar positif bertubi-tubi menjelang 2 laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong dan seluruh pemain kini mendapatkan dukungan moral yang sangat penting untuk menghadapi tantangan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November mendatang. Kabar baik pertama datang dari perkembangan proses naturalisasi Kevin Dix. Setelah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan 8 DPR RI pada Senin kemarin, kini proses Dix untuk resmi menjadi warga negara Indonesia semakin dekat dengan finalisasi. PSSI berharap jika seluruh prosedur berjalan sesuai rencana, Dix bisa bergabung dengan tim sesegera mungkin. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan optimisme bahwa Dix dapat tampil pada laga penting melawan Arab Saudi. Awalnya kami berharap Kevin bisa langsung turun melawan Jepang. Namun karena masih ada beberapa proses administratif yang harus diselesaikan,
Besar kemungkinan dia bisa tampil di pertandingan melawan Arab Saudi. Jelas Yunus Messi. Kehadiran Dix sebagai bek andal di lini pertahanan tentu akan menambah solidnya skuad Garuda dalam menghadapi serangan dari lawan kuat. Tak hanya Dix, kabar baik kedua datang dari kondisi bek Mads Hilgers yang sebelumnya sempat mengalami cedera saat memperkuat FC Twente dalam laga Eredivisie melawan Willem. Hilgers yang bermain sebagai bek tengah dalam kemenangan Twente tersebut hanya bermain selama 45 menit sebelum harus ditarik keluar. Kondisi cederanya sempat mengkhawatirkan, namun Shin Tae-yong menyampaikan bahwa pemulihan Hilgers berjalan sangat baik. Hal ini membuka peluang besar bagi Hilgers untuk kembali fit saat pertandingan melawan Jepang. Dia memiliki dedikasi yang tinggi sebagai atlet dan proses pemulihannya berjalan cepat. Kami sangat optimis melihat kondisinya saat ini, ungkap Shin Tae-yong kepada para wartawan. Kehadiran Hilgers sangat dinantikan untuk memperkuat pertahanan Indonesia melawan tim kuat di grup ini. Kabar baik ketiga yang tak kalah penting adalah dukungan penuh supporter yang antusias menyambut dua laga krusial ini. Tiket pertandingan melawan Jepang sudah terjual habis dan euforia para pendukung Indonesia di GBK menjadi motivasi luar biasa bagi para pemain. Dengan dukungan langsung dari puluhan ribu sobat Garuda di stadion, mental para pemain diharapkan semakin terangkat. Dukungan ini akan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong dalam menghadapi tantangan dari Jepang dan Arab Saudi. Dengan berbagai kabar positif yang menghampiri timnas jelang pertandingan, Shin Tae-yong dan skuad Garuda kini bisa menatap dua laga ini dengan semangat dan optimisme yang lebih tinggi. Langsung gemparkan grup C. Antara pujian atau siasat timnas Jepang. Mendadak di luar dugaan, mantan pelatih legendaris Jepang ini mengaku deg-degan melihat potensi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bahkan menganggap Indonesia sangat bisa permalukan tim Samurai Biru di pertandingan penting ini. Kok bisa? Apa alasannya? Tonton video sampai selesai dan simak semua ulasan lengkapnya di sini. Fans timnas Indonesia dibuat heboh oleh pernyataan mengejutkan dari mantan pelatih tim nasional Jepang Takeshi Okada yang menganggap skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong sebagai tim yang sangat berbahaya. Dalam kunjungannya ke Indonesia untuk mengadakan coaching klinik pada 2 November 2024, Okada secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya akan kemampuan timnas Indonesia menjelang laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 15 November 2024. Pernyataan Okada ini jelas menggugah semangat para pendukung timnas Indonesia. Jujur, saya khawatir, ungkapnya ketika ditanya tentang potensi Indonesia untuk mengejutkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Okada menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Indonesia sekarang semakin kuat dan kemampuan mereka semakin bagus, tambah mantan pelatih yang juga pernah menjabat sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Jepang tersebut. Kekhawatiran Okada semakin beralasan mengingat peningkatan performa tim yang terlihat di bawah kendali Shin Tae-yong. Namun di balik pujian tersebut muncul keraguan dari para fans dan pengamat sepak bola tentang motivasi Okada. Beberapa di antaranya curiga bahwa pernyataan ini mungkin merupakan siasat dari pihak Jepang untuk membuat skuad Garuda dan Shin Tae-yong merasa terlalu percaya diri, sehingga berpotensi mengakibatkan kecerobohan dalam pertandingan mendatang. Sementara itu, Jepang diprediksi akan menurunkan skuad terbaik mereka setelah hasil imbang 1-1 melawan Australia dalam laga terakhir. Okada pun mengungkapkan harapannya agar Jepang dapat menang atas Indonesia, meskipun ia juga menyadari bahwa hasil imbang bukanlah hal yang mustahil. Saat ini Jepang memimpin klasemen grup C dengan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 imbang, sementara Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin. Reaksi beragam dari penggemar ini menunjukkan betapa besar perhatian dan harapan mereka terhadap timnas Indonesia. Pertemuan melawan Jepang akan menjadi momen penting untuk menunjukkan sejauh mana perkembangan skuad Garuda di bawah Shin Tae-yong dan seberapa jauh mereka mampu bersaing di kancah internasional. Nah gini dong, mantap.
Terima kasih PSSI sudah lobby FIFA. Bukan dari Qatar dipastikan wasit Bonya default mode dari Iran dikonfirmasi pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi gak dicurangi lagi ketua AFC dan tim dari Arab. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan bagaimana wasit Iran ini berdampak besar di pertandingan mendatang. Ini penjelasannya. FIFA diprediksi yang langsung turun tangan untuk memastikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung dengan fair dan tanpa kontroversi. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga netralitas AFC dalam memimpin laga krusial bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, FIFA telah menunjuk wasit berkualitas internasional yang memiliki reputasi netral dan profesional, termasuk pengalaman memimpin pertandingan di Liga 1 Indonesia. Wasit yang ditugaskan untuk laga Indonesia versus Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah Bonya default OO dari Iran, seorang wasit top dari AFC yang telah dipercaya di berbagai laga penting. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, FIFA dan AFC memastikan Mode akan memimpin pertandingan ini untuk menjaga kualitas dan integritas wasit di lapangan. Selain itu, laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 juga akan dipimpin oleh wasit berpengalaman asal Uzbekistan, Lutfulin Rustam, yang diharapkan bisa memimpin dengan netral. Yunus menambahkan bahwa untuk wasit VAR juga telah dipilih dari beberapa negara yang diharapkan mampu bekerja dengan adil. Kami tidak meminta bantuan, tapi yang kami harapkan adalah netralitas mereka, ujar Yunus kepada wartawan. Langkah FIFA ini diambil setelah adanya beberapa insiden wasit kontroversial yang dialami Timnas Indonesia, terutama ketika berlaga di kandang Timnas Bahrain. Pada laga tersebut, keputusan-keputusan wasit dianggap merugikan, sehingga kali ini FIFA ingin memastikan agar Indonesia mendapat pengawasan wasit yang netral. Mode sendiri bukan nama baru di dunia perwasitan Indonesia. Ia pernah memimpin pertandingan Liga 1 pada tahun 2017, salah satunya saat laga PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Di laga tersebut, Mode sempat membuat keputusan yang cukup kontroversial dengan menganulir gol dari pemain PSM Makassar, Wiljan Pluim, yang tampak sah dalam tayangan ulang. Kini, dengan keputusan FIFA untuk menunjuk wasit-wasit yang kredibel, harapan besar muncul di kalangan supporter Indonesia bahwa laga mendatang akan berjalan dengan adil dan terbebas dari keputusan-keputusan yang merugikan. Super duper sensasional. Sobat Garuda bikin bangga. PSSI konfirmasi tiket Timnas Indonesia versus Jepang sold out, hanya tersisa laga lawan Arab Saudi. Coach Shin Tae-yong dan seluruh skuad Garuda bisa dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Gak hanya kasih teror tim lawan, tapi bisa angkat moral dan mental pemain Timnas Indonesia. Mantap Sobat Garuda. Mari berdoa Timnas Indonesia bisa raih hasil positif versus Jepang. Amin. Luar biasa. Sobat Garuda berbondong-bondong memberikan dukungan total untuk Timnas Indonesia di laga krusial melawan Jepang pada 15 November mendatang. Tiket pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah resmi sold out, membuktikan betapa tingginya antusiasme dan kecintaan para supporter terhadap tim kesayangan mereka. Ini menjadi kabar gembira bagi seluruh pemain yang pasti akan merasakan dorongan luar biasa dari ribuan Sobat Garuda yang siap memenuhi stadion. Dukungan ini menjadi sangat berarti, terutama karena laga melawan Jepang adalah salah satu ujian terbesar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan Timnas Indonesia mempertahankan asa lolos ke babak selanjutnya sangat ditentukan oleh hasil di pertandingan ini. Meski menghadapi salah satu tim terkuat di Asia, dukungan dari ribuan supporter di GBK akan memberi energi tambahan bagi seluruh pemain. Tak hanya itu, suasana GBK yang penuh dengan supporter fanatik dipastikan akan menciptakan atmosfer luar biasa yang menambah motivasi pemain untuk tampil maksimal. PSSI juga mengonfirmasi bahwa tiket untuk pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November masih tersedia. Antusiasme yang begitu tinggi diharapkan terus berlanjut untuk pertandingan tersebut, di mana kemenangan akan menjadi misi utama pasukan Shin Tae-yong.
Sejak keberhasilan lolos ke putaran ketiga, dukungan supporter semakin tak terbendung. Catatan penjualan tiket pun semakin impresif. Sebelumnya, laga melawan Australia berhasil menarik 70.000 penonton, sedangkan pertandingan melawan Filipina di putaran kedua dihadiri sekitar 64.000 supporter. Dukungan besar ini terbukti memberi semangat dan menjadi faktor penting dalam kemenangan penting Indonesia di laga-laga sebelumnya. Para pemain timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul pada 10 November mendatang. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak ada pemusatan latihan panjang, mengingat seluruh pemain datang dalam kondisi prima setelah berkompetisi di liga masing-masing. Shin Tae-yong dan tim pelatih hanya perlu memfokuskan adaptasi dan menyempurnakan strategi jelang laga berat ini. Target 4 poin dari 2 laga kandang ini akan menjadi pencapaian besar bagi Indonesia, terutama melawan Jepang yang menduduki puncak klasemen dengan performa tangguh. Shin Tae-yong yang menyadari beratnya tantangan melawan Jepang, menyatakan bahwa timnya akan memberikan segalanya di 2 laga kandang ini. Saya pikir ini akan menjadi laga yang sulit karena kami harus menghadapi tim terbaik di grup kami. Tetapi karena ini adalah 2 pertandingan kandang, kami akan melakukan yang terbaik, ungkap Shin Tae-yong. Dengan dukungan maksimal dari Sobat Garuda yang memenuhi stadion, timnas Indonesia tak akan berjuang sendirian. Kehadiran ribuan pendukung setia di GBK akan menjadi kekuatan tambahan, mengangkat semangat dan mental para pemain saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dukungan ini membuktikan bahwa Sobat Garuda selalu siap berada di belakang timnas Indonesia, apapun yang terjadi, demi melihat Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia. Bikin heboh publik. Lagi anteng-antengnya menikmati progres bagus timnas Indonesia, mendadak anggota Komisi 10 ini kritik keras langkah PSSI yang terus-terusan lakukan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan sampai berani bilang kita tidak miskin atlet. Wah, ini kocak sih. Dikira kita kayak Jepang atau bahkan Spanyol yang sepak bolanya dah maju. Lawong main di PON aja tawuran, main usia belia juga sepak bola gajah. Haha, asli kocak. Itulah kenapa tidak semua orang bisa memberikan komentar soal sepak bola, apalagi bukan pundit. Publik Indonesia dibuat heboh saat berlangsungnya rapat DPR RI yang membahas proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jacobagah dari fraksi Partai Demokrat melontarkan kritik tajam terkait kebijakan naturalisasi yang dinilai berlebihan dan mengabaikan potensi bakat-bakat dalam negeri. Anita mempertanyakan langkah PSSI yang terus mengusulkan naturalisasi pemain asing untuk memperkuat timnas. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta berbakat yang siap diasah menjadi pemain profesional tanpa perlu mendatangkan pemain dari luar negeri. Semoga ini menjadi langkah terakhir, karena kita tidak kekurangan atlet. Mengapa terus mengambil dari luar? Di NTT, daerah kami yang tergolong tertinggal, saja banyak atlet potensial. Di seluruh Indonesia, kita punya banyak bakat, ujar Anita. Ia juga mempertanyakan sampai kapan Indonesia akan mengandalkan pemain naturalisasi untuk membangun tim nasional, apalagi dengan banyaknya talenta lokal yang dapat dikembangkan jika pembinaan dilakukan secara serius. Anita bahkan menyoroti bahwa mengambil atlet dari luar negeri belum terbukti memberikan dampak signifikan bagi kemajuan timnas. Menurut Anita, alih-alih terus melakukan naturalisasi, lebih baik fokus diberikan pada peningkatan kualitas pembinaan atlet di dalam negeri termasuk dengan mengundang pelatih berpengalaman dari luar untuk membimbing pemain lokal. Kalau perlu pelatihnya saja yang dari luar. Karena kita pernah ambil pemain dari luar, tapi hasilnya tidak selalu memuaskan, lanjut Anita. Ia menekankan pentingnya peran PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendidik dan membina atlet lokal yang punya potensi besar untuk membanggakan bangsa. Saya yakin fisik dan mental atlet kita sangat kuat. Yang dibutuhkan adalah pembinaan yang tepat. Jika kita bisa membanggakan Indonesia dengan talenta anak-anak negeri sendiri, mengapa harus mengambil dari luar? Tandas Anita.